dalam dunia medsos, media sosial, saya sangat tertarik atau suka menonton video-video pendek yang bercerita tentang anak-anak milenial, anak-anak muda sekarang yang suka membantu dan menolong orang lain, ya. Memang kalau lihat dari videonya, kadang dalam hati kecil bertanya, apakah ini hanya untuk mencari nama kah, mencari like atau subscribe kah, atau untuk apa? Banyak kita temukan di YouTube atau di Facebook atau di video-video pendek itu. Anak-anak muda mereka terjun langsung untuk membantu dan menolong orang lain. Dan yang lebih terkesan itu mereka membawa bahan makanan, entah beras, minuman, bisa berupa uang juga, dan diberikan kepada orang-orang yang mungkin duduk di pinggir jalan, sementara kerja menyapu jalan, atau mereka yang mengemis. Luar biasa. Video-video pendek itu saya suka menonton. Terlepas dari entah mereka mencari nama, mencari like atau apa, tapi mereka begitu saya berkesan anak muda kita sekarang itu membantu dan menolong itu memang tidak mudah, ya. Apalagi kepada orang yang kita tidak kenal. Dan itu luar biasa. Dan pertemuan antara orang yang membantu dan orang yang menerima bantuan itu memang kadang dari sekian banyak video itu, yang menerima bantuan itu bersyukur dan senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Karena memang di tengah pandemi COVID atau situasi krisis seperti ini, masih ada orang yang mau membantu, menolong orang lain, ya. Beras 1 karung kah, uang berapa jumlahnya begitu, bahan makanan apa begitu, mereka bisa menyumbangkan kepada mereka. Dan betul-betul mereka melihat orang-orang yang sangat membutuhkan. Itu luar biasa. Suatu kunjungan pertemuan yang menyelamatkan menurut saya. Meskipun mereka tidak seagama, tidak sekeluarga, merasa itu keluarga saya, tidak. Tapi perasaan untuk membantu dan menolong itu luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Setelah Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung seorang putra, kebahagiaan itu tidak disimpan sendiri dalam hati dan hidupnya, tetapi ia berani membagikan kepada orang lain, termasuk saudaranya, Sakaria, istrinya, iparnya. Itu yang luar biasa. Bunda Maria mau membagi sukacitanya, kebahagiaannya, pengalaman hidup yang ia dapat kepada orang lain. Dalam Injil kita dengar, lalu terjadi dialog. Elizabeth sampai memuji Bunda Maria. Dengan saking senang dan bahagianya bertemu dengan iparnya itu, Bunda Maria, lalu mengatakan, siapakah ini saya sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi saya? Karena Elizabeth tahu sebelumnya bahwa Maria adalah wanita yang kudus, yang saleh.
Dan pujian pengakuan Elizabeth itu dibalas oleh Elizabeth. Maria mengatakan, aku ini hanyalah seorang hamba. Hamba yang melaksanakan apa yang disabdakan oleh Allah sendiri. Seperti yang kita dengar dalam Injil tadi. Tuhan memperhatikan kerendahan hati hambanya. Memang sebuah pertemuan itu yang terjadi itu harusnya seperti itu. Pujian, pengakuan, motivasi, dukungan. Itu yang harus perlu kita bagikan. Bukan kapal kayu, bertemu dengan orang itu, kamu kok tidak tahu kan? Itu. Pertemuan yang menyelamatkan bukan begitu. Pertemuan yang menyelamatkan itu seperti Maria dan Elizabeth, berbagi sukacita dan kebahagiaan di antara mereka. Ya. Itu yang terdapat dalam Injil hari ini. Dan memang pengakuan Elizabeth kepada Maria dan pujian yang Elizabeth ungkapkan kepada Maria itu terjadi. Bahwa Maria adalah wanita pilihan Allah dan dialah wanita satu-satunya yang dipilih untuk mengandung seorang putra, dan bukan karena hasil perkawinan antara pria dan wanita, tetapi karya Roh Kudus. Dan Maria menerima pujian itu dengan mengatakan, saya ini hanyalah seorang hamba. Saya melaksanakan apa yang telah diprakarsai oleh Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, sebuah pertemuan yang menyelamatkan, membawa sukacita dan damai. Mari kita mencoba sebagai orang beriman di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan di mana kita berada, bertemu, mengunjungi orang lain. Hendaknya yang kita sampaikan, yang kita berikan kepada orang, supaya orang lain itu bahagia. Bukan orang lain merasa terganggu dengan kehadiran kita, terganggu dengan bahasa atau sikap kita. Tetapi kalau kita betul-betul menyadari bahwa kehadiran saya itu adalah membahagiakan, kehadiran saya itu membawa sebuah keuntungan, itu sebuah kesehatan yang bagus untuk orang yang kita kunjungi, untuk orang yang kita temui. Memang di saat pandemi ini saling kunjung mengunjung itu hampir tidak ada, tetapi lewat sapaan, kata-kata yang bagus, kata-kata motivasi itu sangat membantu. Apalagi kalau kita pergi jenguk pasien, orang sakit misalnya. Kalau kita pergi mengunjungi orang sakit, yang keluar adalah kata-kata fitnah, kata-kata bual-bualan, artinya membuat orang itu akhirnya tambah sakit. Itu bahaya itu. Tapi kalau kita mengunjungi orang sakit dengan pelukan, sapaan, kata-kata motivasi, dukungan, itu sungguh menyelamatkan. Luar biasa. Kita berdoa hari ini bersama Bunda Maria, semoga kita sebagai orang beriman meneladani contoh dan keteladanan dua wanita kudus ini, Elizabeth dan Bunda Maria. Setiap perjumpaan, kunjungan, pertemuan itu hendaknya menjadi berkat, bukan perselisihan, perpecahan. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita. Amin.